Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pelajaran ICT. Mari kita membahas untuk materi computational thinking. Beberapa waktu lalu, saya sudah mengunggah materi computational thinking ini di Quintal. Bagi yang belum mengunduh, dapat melihat dan mengunduhnya melalui Quintal. Berbicara mengenai computational thinking, kemudian apakah computational thinking itu? Computational thinking adalah proses berpikir untuk memformulasikan persoalan dan solusinya, sehingga solusi tersebut secara efektif dilaksanakan oleh sebuah agen pemroses informasi seperti komputer, robot, atau manusia. Diharapkan melalui pembelajaran computational thinking ini dapat membentuk siswa memiliki pola berpikir secara komputasional. Supaya lebih memahami computational thinking, mari kita bahas bersama sebuah materi dari buku tantangan bebas. Materi ini mengenai formula benar. Nah, apa itu formula benar? Formula benar berarti ekspresi taat pada aturan sintaks atau aturan tata bahasa yang ditentukan. Contohnya adalah sebagai berikut. Sebuah toko permata membuat gelang yang tersusun atas bentuk-bentuk hiasan yang mirip tanda kurung. Ada dua bentuk yang berbeda, yaitu P1 dan P2. Satu pasangan bentuk adalah dua bentuk yang sama yang diposisikan berhadapan. Satu menghadap ke kanan, seperti tanda kurung buka, dan satu berikutnya menghadap ke kiri, seperti tanda kurung tutup. Ada dua kemungkinan pasangan seperti pada gambar berikut, dan selanjutnya pasangan tersebut akan dinamakan pasangan P1 dan pasangan P2. Aturannya adalah proses pembuatan gelang dimulai dari sebuah pasangan, bisa pasangan P1 ataupun pasangan P2. Kemudian, pasangan demi pasangan berikutnya disisipkan secara bersamaan pada satu titik penyisipan, bisa di kiri, di tengah, atau di kanan, dari suatu pasangan yang sudah ada. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh-contoh pembuatan gelang tersebut. Bisa dilihat pada gambarnya. Mari kita lihat contoh yang pertama. Contoh ini dimulai dengan pasangan P1. Pasangan P1 kedua disisipkan di antara yang pertama. Dan pasangan P1 yang ketiga disisipkan di sebelah kiri dari P1 yang pertama. Oke, kita lihat yang kedua ya. Contoh yang kedua dimulai dari pasangan P1. Kemudian disisipkan sebuah pasangan P2 di tengah pasangan P1 yang pertama. Terakhir, disisipkan pasangan P1 di tengah pasangan P2. Oke, kita lihat contoh yang ketiga. Contoh ketiga dimulai dari pasangan P2. Pasangan P1 disisipkan di tengahnya, dan pasangan P1 kedua disisipkan sebelah kiri pasangan P1 pertama, tetapi masih di dalam P2. Terakhir, pasangan P1 ketiga disisipkan di tengah pasangan P1 kedua. Oke, sampai di sini semoga kalian paham dengan aturan pembuatan gelang ini. Nah, dari aturan pembuatan gelang ini, mari kita kerjakan soal berikut ini. Manakah dari gelang-gelang berikut ini yang dibuat dengan cara yang telah diuraikan di atas? Mari kita lihat jawaban A terlebih dahulu. Pada jawaban A, posisi ketiga salah
Sisi kanan dari hiasan P2 ditempatkan sebelum sisi kanan dari hiasan P1. Seharusnya yang benar adalah seperti berikut atau bisa jadi seperti berikut ini. Untuk jawaban yang B, posisi 1 salah ya, karena dimulai dengan sisi kanan hiasan. Seharusnya dimulai dari sisi kiri atau tanda kurung buka. Dan jawaban yang C, posisi kedua salah. Susunan terdiri dari 3 sisi kiri dan 1 hiasan, kemudian 3 sisi kanan dari hiasan yang lain. Jadi tidak disusun secara berpasangan. Seharusnya bisa seperti berikut ini untuk posisi gelang yang benar. Mari kita lihat jawaban yang terakhir, jawaban yang D. Jawaban yang D ini dimulai dari pasangan P2. Kemudian disisipkan pasangan P1 di antara pasangan P2 yang pertama. Kemudian di antara P1 disisipkan pasangan P2 yang kedua. Nah, kira-kira jawaban yang sesuai aturan yang mana nih? Jawaban yang sesuai aturan pembuatan gelang adalah jawaban yang D, ya, karena susunan pembuatan gelangnya sesuai dengan aturan yang dibahas seperti di atas, seperti yang dibahas seperti sebelumnya. Kemudian ini informatikanya. Aturan untuk membuat gelang yang dijelaskan pada tantangan ini sama persis seperti aturan menyusun ekspresi kurung. Ahli informatika menyebut ekspresi yang benar dengan formula benar atau well-formed formula. Ekspresi yang mengandung kesalahan disebut formula salah. Suatu ekspresi yang merupakan formula benar juga disebut benar secara sintaks, yang berarti ekspresi taat pada aturan sintaks atau aturan tata bahasa yang ditentukan. Ekspresi yang mengandung kesalahan disebut formula salah. Suatu ekspresi yang merupakan formula benar juga disebut benar secara sintaks, yang berarti ekspresi taat pada aturan sintaks atau aturan tata bahasa yang ditentukan. Walaupun kesalahan sintaks mungkin akan sulit dikenali pada ekspresi yang rumit, kesalahan sintaks secara umum lebih mudah ditemukan dibandingkan kesalahan semantik, yaitu kesalahan logika yang dibuat oleh pemrogram. Nah, berikut adalah contoh penggunaan formula benar ini atau tanda kurung ini atau ekspresi kurung ini dalam pembuatan sebuah program. Nah, sampai di sini semoga kalian bisa memahami apa yang dimaksudkan dengan computational thinking yang sudah kita bahas tadi, dan apa sih kegunaannya, apa sih yang harus dipelajari dari computational thinking ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WhatsApp. Semoga bisa paham dengan materi hari ini. Dan terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan materi hari ini. Terima kasih.